Banyak yang bertanya kepada saya, Mas Hanif, tinggal di Hungaria itu mahal nggak sih? Kalau pakai uang biasa cukup nggak? Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jadi simak terus ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai biaya hidup, tentu kita tidak bisa melepaskan dari kota di mana kita tinggal. Nah, saya tinggal di Budapest, di mana itu adalah ibu kota Hungaria. Jadi biaya hidupnya relatif sedikit lebih mahal dibandingkan di kota-kota lain. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain di Eropa, tinggal di Hungaria ini jauh lebih murah. Jadi kalau kita bandingkan dengan di Inggris, Belanda, Jerman, di sini jauh lebih murah. Jadi tidak berbeda jauh dengan tinggal di Indonesia, meskipun sedikit lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan breakdown beberapa komponen pengeluaran. Nah, kita mulai dari makanan. Saya akan sebutkan beberapa makanan yang sering saya beli serta harganya. Harganya langsung saya konversi ke rupiah supaya lebih memberikan gambaran mana yang lebih mahal di Indonesia atau di Hungaria. Nah, sebagai informasi saja, di Hungaria itu menggunakan mata uang foreign, dan satu foreign itu senilai 48 rupiah. Atau kalau mau dibulatkan ya 50 rupiah lah gitu. Nah, makanan yang pertama yang wajib bagi orang Indonesia adalah beras. Nah, beras di Hungaria tentu sedikit lebih mahal dibanding di Indonesia. 1 kilonya 17.000. Ya, karena memang orang Hungaria bukan makanan pokoknya bukan beras gitu ya. Kemudian kalau mau ke Eropaan dikit, makan pasta 1 kilonya 32.000. Kemudian susu. Nah, susu di sini saya minumnya susu UHT, jadi bukan susu bubuk atau susu formula karena lebih mahal. Kalau yang UHT jauh lebih murah. 1 liter itu sekitar 10.000 rupiah. Kemudian roti tawar yang 500 gram itu 12.000 rupiah. Kemudian telur. Nah, kalau telur di sini bukan per kilo tapi biasanya per biji. Nah, saya beli yang 30 biji itu sekitar 50.000 rupiah. Kemudian nugget yang 500 gram itu 38.000 rupiah. Ayam, nah ayam ini bervariasi, tiap jenis itu pasti berbeda. Kalau yang dada itu 1 kilo 50.000 rupiah. Kalau sayap 1 kilonya 29.000 rupiah, jauh lebih murah. Sementara kalau paha 33.000 rupiah. Oh ya, tadi itu ayam yang saya beli di supermarket di sini. Kalau ayam yang dibeli di toko Turki yang ayam daging halal itu sedikit lebih mahal. Kemudian daging sapi 1 kilonya 97.000 rupiah. Kemudian kentang 1 kilo 9.000. Bawang bombay 1 kilonya 9.500. Kemudian apel 1 kilo 25.000, jauh lebih mahal dibandingkan di Malang ya. Jeruk 1 kilo 21.000. Sayur, nah sayur biasanya saya hanya membeli sayur beku karena lebih awet dan lebih murah. 1 kilo itu 38.000 rupiah. Jadi sayur beku itu sudah dipotong-potong dan sudah bervariasi isinya. Ada jagung, ada paprika, ada kacang panjang ya. Kemudian minyak goreng 1 liter itu 28.000 rupiah. Mie instan, nah mie instan ini yang produk lokal, satu bijinya antara 4.000 sampai 5.000 rupiah. Kalau mau beli yang Indomie harus ke toko Asia, dan satu biji yang Indomie goreng yang kecil itu 10.000 rupiah. Jadi syukurlah kalau tinggal di Indonesia bisa menikmati Indomie dengan harga murah. Kalau yang jumbo itu 15.000 rupiah. Kemudian kalau bosan dengan Indomie mau beli samyang itu satu bijinya 20.000 rupiah. Kemudian snack potato chip itu agak mahal di sini. Potato chip itu 1 kilonya 150.000 rupiah. 1 kilo ya tapi ya. Kalau yang satu kemasan itu kurang lebih ya 20.000 rupiah. Kemudian gula. Nah, gula tidak beda jauh, 12.000 per kilo. Garam 14.000 per kilo. Kopi hitam 40.000 per 250 gram. Nah, jadi kalau kita bandingkan harga makanan di sini dengan di Indonesia, ada beberapa makanan yang lebih murah di sini, ada yang lebih murah di Indonesia. Tapi kalau kita rata-rata tidak berbeda jauh sebenarnya antara di Hungaria dengan di Indonesia.
ini harga makanan mentah di Budapest dengan di kota lain juga tidak berbeda jauh. Tapi kalau kita beli makanan yang sudah jadi di kafe atau di restoran gitu ya, itu harganya jauh lebih mahal. Biasanya kalau kita makan di Kinai atau rumah makan Cina gitu ya, atau di kafe-kafe itulah, itu kita satu porsi itu paling tidak mengeluarkan Rp50.000. Jadi kalau mau hemat tinggal di Hungaria ya masak sendiri gitu kan. Nah, saya sendiri selama tinggal di sini alhamdulillah selalu masak, jarang sekali makan di luar paling 2 minggu sekali lah gitu. Nah, kalau saya selama 4 bulan tinggal di sini, 1 bulan itu rata-rata mengeluarkan 800.000 hanya untuk membelikan bahan makanan. Jadi tidak terlalu banyak juga pengeluaran untuk makanan karena memang tidak terlalu mahal. Nah, kemudian yang kedua, akomodasi. Nah, ini yang sangat membedakan harganya di Hungaria dengan di Indonesia. Kalau kita tinggal di dormitory yang disediakan oleh universitas, itu 1 bulannya berkisar antara 40.000 forin sampai 60.000 forin, atau kalau dirupiahkan ya sekitar 2 juta sampai 3 juta. Tapi di dormitory itu 1 kamar biasanya diisi 2 sampai 3 orang, jadi tidak tinggal 1 kamar sendiri. Dan kita berbagi dapur, berbagi kamar mandi dengan kamar-kamar yang lain. Jadinya privasinya kurang lah gitu. Nah, kalau yang penerima beasiswa stipendium Hungarikum untuk tinggal di asrama ini gratis karena sudah masuk komponen dari beasiswa. Sementara kalau kita mau tinggal di luar dormitory, itu kita dapat subsidi dari pemberi beasiswa dari stipendium Hungarikum itu 2 juta. Nah, tapi harga sewa di luar itu lebih mahal dari 2 juta itu. Nah, kalau di luar tapi tinggal di dormitory, kita mungkin masih bisa menemukan yang seharga 2 juta. Tapi ya sama gitu ya, tinggal di 1 kamar berdua atau bertiga, kemudian berbagi kamar mandi, berbagi dapur gitu. Jadi itu dormitory tapi dikelola oleh swasta, bukan oleh universitas. Tapi kalau kita mau tinggal di kamar sendiri kayak kos-kosan gitu, itu rata-rata harga di sini ya 70.000 sampai 90.000 forin, atau kalau dirupiahkan sekitar 3,5 juta sampai 4,5 juta lah gitu per bulan. Nah, itu kalau kita mau tinggal semacam kos-kosannya di sini gitu. Jadi kita punya kamar pribadi tapi berbagi dapur dan berbagi kamar mandi dengan orang lain. Nah, kalau yang bawa keluarga harus sewa flat atau apartemen, karena tidak mungkin hanya sewa kamar kemudian 1 keluarga dalam 1 kamar, itu tidak diizinkan oleh imigrasi biasanya karena dianggap tidak layak. Nah, kalau kita tinggal di apartemen, harganya itu paling murah 90.000 forin atau 4,5 juta. Tapi itu belum termasuk listrik, kemudian gas, kemudian air. Biasanya itu exclude. Jadi kalau di total ya rata-rata sekitar 120.000 forin atau sekitar 6 juta rupiah gitu. Nah, itu kalau rata-rata ya, mungkin bisa lebih tinggi, bisa lebih murah karena ini juga lagi masa pandemi, jadi apartemen itu banyak yang menurunkan harganya. Kalau harga normal itu dari teman-teman itu rata-rata pengeluaran per bulan ya 150.000 forin untuk apartemen saja gitu. Atau kalau dirupiahkan sekitar berapa itu, 7,5 juta. Nah, padahal kalau kita penerima beasiswa stipendium Hungarikum, untuk akomodasi itu hanya disubsidi 2 juta tadi. Jadi kalau bawa keluarga mau tinggal di flat, ya berarti kita harus nomboki 5,5 juta itu tadi. Terus punya pemasukan tambahan untuk bisa tinggal di flat sendiri. Nah, kemudian untuk komponen berikutnya adalah transportasi. Nah, untuk transportasi biasanya saya membeli tiket bulanan. Khusus untuk pelajar itu kita mendapatkan harga 1 bulan itu sekitar 170.000 rupiah gitu. Tapi kalau bukan pelajar,
satu bulannya sekitar Rp450.000. Tapi kalau tidak mau membeli tiket bulanan, misalkan mau beli satuan, bisa, tapi jauh lebih mahal. Satu kali perjalanan itu kurang lebih Rp15.000. Jadi kalau dihitung-hitung tetap masih lebih murah beli bulanan kalau memang kita banyak keluar. Tapi kalau di rumah aja atau mau kemana-mana jalan kaki, ya tidak perlu beli yang bulanan. Kemudian komponen pengeluaran berikutnya adalah pulsa. Pulsa ini biasanya untuk internet atau untuk telepon, tapi jarang sih saya pakai telepon di sini, paling internetan. Karena di dormitory itu sudah ada wifi, jadi saya tidak menggunakan paket yang banyak. Biasanya saya hanya memaketkan yang 500 mega, itu satu bulannya Rp37.000. Atau kalau misalkan mau banyak keluar, itu saya paketkan yang 1 giga, itu satu bulannya Rp55.000. Jadi tidak terlalu mahal juga, karena memang sudah ada wifi di dormitory dan jarang keluar-keluar karena pandemi. Tapi di luar juga banyak kok tempat umum yang menyediakan wifi gratis. Nah, jadi kalau kita total dari seluruh komponen tadi, jadi kalau misalkan kita tinggal di dormitory, saya kemarin 4 bulan tinggal di dormitory, itu satu bulan rata-rata mengeluarkan total 1,8 juta. Jadi dengan uang beasiswa, karena saya PhD mendapatkan beasiswanya itu 140.000 forin atau sekitar 7 juta lah ya. Saya masih bisa menabung banyak gitu kalau tinggal di dormitory. Tapi kemudian ketika saya pindah ke flat sendiri karena mau bawa keluarga, pengeluaran total satu bulan itu kalau sendiri ya sekitar 8 sampai 9 juta gitu. Nah, nanti kalau sudah bawa keluarga tentu akan lebih banyak. Tapi kalau misalkan kita penerima beasiswa mau bawa keluarga ke sini, kalau PhD saya rasa masih bisa diakali gitu ya. Masih bisa diakali, dan juga kita tetap harus nyari pemasukan tambahan. Tapi kalau master agak berat, karena master itu dapat living allowance-nya hanya 40.000 forin atau sekitar 2 juta. Jadi agak sedikit berat kecuali punya pemasukan tambahan lainnya di luar uang beasiswa. Tapi tenang saja, bagi pelajar dengan visa pelajar itu kita bisa kerja part time di sini. Kita diperbolehkan kerja part time 1 minggu itu maksimal 10 jam. Dan ya lumayan lah untuk menambah uang saku kita dan juga menambah pengalaman gitu. Cuman kalau di kota lain di luar Budapest, mungkin tantangan untuk mendapatkan part time job itu adalah bahasa, karena biasanya di kota-kota lain itu mereka tidak menguasai bahasa Inggris, jadi bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Hungaria. Nah, tapi kalau yang PhD tenang saja, nanti di tahun ketiga kalau kita sudah lulus kompleks exam, itu uang bulanan kita akan naik sekitar 2 juta. Jadi kalau saat ini 140.000 forin, nanti di tahun ketiga kalau lulus kompleks exam itu menjadi 180.000 forin atau naik sekitar 2 juta. Jadi bisa tercover lah biaya hidup dengan uang beasiswa. Nah, itu tadi gambaran mengenai biaya hidup di Hungaria. Jadi tidak beda jauh dengan kita tinggal di Jakarta lah. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, biaya hidup di Hungaria ini jauh lebih murah. Jadi kalau yang mau kuliah di Hungaria tidak usah takut dengan biaya hidup yang tinggi. Jadi memang kalau kita lihat nominal beasiswanya kecil dibandingkan dengan beasiswa lain seperti Erasmus atau LPDP gitu ya. Tapi dengan uang beasiswa segitu sebenarnya sudah cukup hidup dengan layak. Ya tidak lebih tidak kurang gitu. Jadi pas-pasan lah. Nah, itu saja gambaran dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, informasi ini juga bisa dilihat di website saya di hanifahtar.com. Ada artikel judulnya biaya hidup di Hungaria. Bisa dilihat detailnya di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.